Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog mudik aman dengan asuransi kecelakaan, kita simak terlebih dahulu data kecelakaan yang telah dirangkum pihak kepolisian selama operasi ketupat tahun 2014. Ya Pak, tadi kita sudah lihat sudah 571 kasus kecelakaan sudah terjadi baru H-1 Lebaran nih Pak ya. Oke Bapak, terkait dengan para pemudik dan program-program untuk melancarkan para pemudik dalam perjalanannya, apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Jasa Raharja dan program-program nantinya untuk meminimalisasi begitu ini kecelakaan lebih kecil lagi? Ya, memang Jasa Raharja selaku Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini memberikan kepastian jaminan kepada para pengguna lalu lintas jalan, di mana dalam khususnya mudik Lebaran tahun 2014 ini kami sampaikan tadi bahwa kita menyelenggarakan program mudik gratis untuk pengendara sepeda motor. Nah, ini salah satunya adalah kita untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor. Nah, sehingga di dalam kegiatan ini Jasa Raharja bekerja sama dengan instansi terkait bahwa kita juga melakukan mudik ini yang tahun ke-7. Jadi dan tahun ini naik 100%, tahun lalu 250 kendaraan, sekarang menjadi 500 kendaraan dengan 64 kota tujuan. Dengan harapan bahwa masyarakat yang tadinya naik kendaraan motor kita alihkan. Tapi selama 7 tahun program, apa benar menurun Pak jumlah pengguna motor yang menggunakan motor untuk mudik? Ya. Atau justru mereka tidak peduli begitu? Ya sebetulnya kan memang salah satunya kita ikut berpartisipasi untuk menekan angka. Tapi kalau melihat tren angka kecelakaan itu selalu menurun. Seperti kita H-7 sekarang sampai dengan H-1 itu juga kurang lebih 2% menurun jumlah korban. Karena aparat khususnya kepolisian juga sudah sekarang bagaimana melakukan suatu rekayasa maupun pengaturan-pengaturan yang sudah lebih baik. Gitu. Oke, bagaimana dengan program lain Pak? Apakah ada program asuransi? Saya dengar salah satu programnya adalah asuransi pemudik begitu. Ya, Jasa Raharja yang pasti akan menjamin seluruh korban kecelakaan lalu lintas termasuk pengendara maupun penumpang angkutan umum. Dan jaminan yang diberikan untuk Jasa Raharja maksimal ada 25 juta untuk biaya perawatan kalau terjadi kecelakaan. Kemudian meninggal 25 juta rupiah. Ini untuk apa ini Pak yang 25 juta ini? Kalau korban meninggal dunia 25 juta. Kemudian 10 juta untuk biaya perawatan. Kalau mengalami luka-luka. Nah, selain daripada ini, selama khusus mudik gratis yang dilakukan, di mana Jasa Raharja juga memberikan nilai tambah melalui anak perusahaan yaitu Jasa Putra yang kami namakan adalah JP Aman, asuransi mudik Lebaran. Ini yang spesifik ya untuk pemudik ya. Tambahan ya, kita berikan nilai tambah. Ya memang kita mengharapkan tidak terjadi musibah. Nah, ini nilai tambah ini selain tadi 25 juta rupiah, itu akan tambah lagi 15 juta rupiah kalau terjadi sampai meninggal dunia. Itu selama periode 7 hari masyarakat membayar cukup Rp5.000. Periode 7 hari itu dari apa ke mana Pak? Dari sejak diterbitkan polis. Jadi saat para pemudik membeli polis, membayar preminya, itulah 7 hari setelah itu diberlakukan asuransi tersebut. JP Aman, ya. Jadi itu sejak tanggal 22 Juli kemarin. 22 Juli kemarin ya. Karena memang keberangkatan kita juga 22 Juli pada saat memberangkatkan 500 bis ke 64 kota tujuan. Ya inilah sehingga jaminan-jaminan selain yang dikelola Jasa Raharja juga memberikan jaminan tambahan melalui anak perusahaan itu PT Jasa Putra Insurance. Yang mana? JP Aman ini berlaku sampai kapan Pak? Kan 22 Juli mulainya sampai hingga kapan ini? Plus 7 hari. Berarti bagi masyarakat yang baru mau membeli polis masih bisa itu ya? Iya. Masih berlaku dan kegiatan yang dilakukan ini tidak hanya pada saat untuk mudik, tapi juga khusus untuk penumpang mudik bis, tapi juga di beberapa tempat kita membuka pos-pos ataupun loket-loket outlet untuk pembelian JP Aman ini selama Lebaran. Jadi para pengguna, para pemudik masih bisa membeli polis sampai nanti plus 7 Lebaran ya. Kemudian dengan biaya tadi 5.000 ya membeli polisnya. Bagaimana dengan klaimnya tuh Pak? Karena banyak sekali kan masyarakat itu sedikit trauma lah dengan untuk proses klaim. Apa gampang atau tidak, persyaratannya apa saja kira-kira nanti? Kalau untuk Jasa Raharja khusus meninggal dunia itu cukup surat kematian
dan surat keterangan ahli waris dengan melengkapi KTP daripada ahli waris itu sendiri. Kemudian surat nikah kalau memang sudah menikah ataupun akte kelahiran kalau itu anaknya. Itu saja cukup. Itu jarak klaimnya kapan Pak? Kapan mereka bisa mulai mengklaim? Itu kami selalu berupaya untuk lebih cepat. Contoh saja kita membayarkan santunan tidak lebih 24 jam sudah kita bisa bayarkan. Dan sudah berapa kali kita melakukan itu. Dan untuk periode H-7 sampai dengan H+1, itu sudah kita bayarkan 3,8 miliar santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau katakanlah tanggal 22 kejadian, tanggal 23 sudah kita bayar. 23 kejadian, 24, 25 sudah kita bayar santunannya. Jadi bisa dijamin dalam jarak 1-2 hari kejadian dan sudah mengklaim, prosesnya sudah, persyaratannya sudah dipenuhi, itu langsung dibayar Pak ya? Jadi cepat ya? Oh baiklah, bagus. Lalu bagaimana dengan titik-titik membeli? Mereka mungkin tahu tapi tidak tahu harus membelinya bagaimana begitu Pak? Ya memang. Sosialisasi yang dilakukan apa sudah? Kalau untuk jasa raja kan memang pasti sudah terjamin seluruh anggota masyarakat sebagai penumpang alat angkutan umum baik darat, laut maupun darat dan kereta api. Itu sudah pasti pada saat mereka membayar ongkos tambang atau ongkos angkutnya itu sudah termasuk premi jasa raja. Tapi kalau untuk JP Aman itu memang kita melakukan di beberapa outlet, misalkan di rest area, kemudian di beberapa tempat outlet yang di pom bensin dan sebagainya itu sudah kita lakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mengendara ke rest area atau ke SPBU begitu, saya tanyakan mengenai JP Aman ini, mereka bisa menjawab, bisa memberikan karena memang tidak semua SPBU, tapi ada beberapa SPBU yang kita anggap strategis, itu kita membuka outlet di sana. Baik. Mudah-mudahan membantu para pemudik Pak ya dengan asuransi dari jasa raja yang sudah ada memang. Kemudian dibantu dengan tambahan asuransi JP Aman hanya yang untuk masa mudik ini. Baik, Bapak, kita jeda dulu, kita akan lanjutkan mengenai program asuransi ini, pembahasannya lebih detail setelah jeda berikut ini Bapak.